Tes tes. Nah, Coba lagi Reza. ah, Oke, mantap. Udah terdengar. Sepertinya ada trouble di headset Mister nih. Oke, kita tunggu Lala bentar ya, Reza ya. Oke. Hari ini kita akan coba simulasi buat karakter ya. Kalau kemarin kita buat apa ya, lokasi backgroundnya. Sekarang kita akan coba buat karakternya. Nah ini kemarin Mister mencoba untuk yang di fusion tadi ya fusion brain itu ada batasannya ya ternyata ya. Jadi nanti kita coba langsung pas waktu ngerjain soalnya aja ya. Kalau untuk uji cobanya bisa pakai yang AI lain misalnya. Atau kalau nanti ternyata fusion brainnya habis kuotanya bisa pakai yang ChatGPT atau Gemini nanti ya untuk buat generate karakternya. Jadi ntar kita mau coba screen cache dulu. Oke, buka materi. Kita tunggu sampai 7 lebih 10 ya. Nanti kita akan coba lanjutkan kalau misalnya Lana belum bergabung. Kita lanjut ke materi kita berikutnya. Mister mau share screen dulu. Oke, kita masuk ke bagian pembuatan karakter ya. Untuk pelajaran minggu lalu ada yang mau ditanyakan Reza? Gak ada? Aman? Tugas-tugasnya aman semuanya minggu lalu? Halo Reza? Halo? Suara Mister terdengar di sana Reza? Halo tes tes Reza. Apakah suara Mister terdengar? Halo Reza. Tes tes. Halo Reza. Suara Mister kedengaran? iya iya. Oke, sip. Oke. Untuk pelajaran minggu lalu Reza ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Gak ada. Oke, kalau nggak ada kita akan coba lanjut ya. Sudah 7 lebih 10, nanti lalu supaya bisa menyusul saja. Oke, kita lanjutkan untuk bagian pembuatan karakter ya. Kalau kemarin kita udah belajar terkait dengan pembuatan lokasi ya. Nah, terkait dengan pembuatan lokasi atau karakter, konsepnya sama. Kita harus menentukan SOW-nya seperti apa. State of dari pembuatan si karakter atau lokasinya. Kalau kemarin dari lokasi kita harus memperhatikan terkait dengan backgroundnya seperti apa, suasananya seperti apa, dan seterusnya, cuaca. Nah kalau karakter lebih ke arah emosionalnya, kemudian bentuk wajahnya dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan coba bahas di sini. Nah untuk yang aturan pembuatan perintah kemarin kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya terkait dengan penyertaan konteks. Jadi isinya seperti apa? Kalau kemarin kita ngomongin cuacanya apa, apakah ada langit di situ, warnanya apa, dan seterusnya. Ini digunakan untuk apa, petualangan dan sebagainya. Kemudian kita yang kedua adalah
setiap permintaan kita atau instruksi kita, prompt kita itu dipisahkan dengan koma supaya apa? Si AI-nya mengerti bahwa kita itu membutuhkan beberapa hal di sini. Jadi bukan merupakan satu kalimat utuh. Kemudian yang ketiga, harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Contohnya seperti di bawahnya itu ya. Seekor burung beo duduk di dahan, bulunya berwarna biru dan kuning, gurun di sekitarnya, langit di belakangnya. Jadi itu adalah contoh dari konteks yang sudah dibuat sejelas mungkin. Kemudian setiap perintahnya, setiap promptnya dipisahkan dengan koma. Nah, di Fusion Brain juga ada yang namanya prompt negatif ya, perintah negatif, di mana kita menyebutkan aja bagian apa yang tidak kita inginkan di situ. Contohnya di sini misalnya ada kucing dengan karungnya, kemudian kita nggak ingin misalnya di belakangnya ada frame. Kita sebutkan aja di bagian prompt negatifnya ada frame, framenya disebutkan bukan tidak ada frame ya, tapi lebih apa barang apanya yang tidak mau dimunculkan. Jadi arti dari negatif sendiri itu dia akan menghilangkan apa? Menghilangkan si gambar yang kita sebutkan. Contohnya kayak tadi ada frame, kemudian ada tembok, ada bayangan hitam dan sebagainya. Itu bisa kita hilangkan. Nanti kita akan coba gunakan Fusion Brain. Kalau punya Mister kebetulan sudah habis, nanti Mister akan coba sign in dengan menggunakan akun lain ya, atau sign up dulu. Kemudian untuk penyelesaian Fusion Brain kita juga bisa menggambar bingkainya. Nah, sebagai informasi, Fusion Brain itu kanvasnya adalah seluas screen kita ya, seluas screen kita adalah kanvasnya. Jadi yang kotak-kotak ini adalah area untuk melakukan generate image. Nah, itu bisa kita geser kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Bisa kita meneruskan, contohnya seperti ini. Yang awalnya cuma pemandangan gunungnya, hanya sebatas sedikit ini ya. Terus ditambahkan lagi yang di bagian kanannya, digeser ke kanan, kemudian tetap prompt yang sama, ditambahkan dengan pemandangan yang lain. Dia meneruskan gambarnya. Itulah kehebatan dari Fusion Brain. Dia bisa langsung menggabung-gabungkan. Sebenarnya hal yang sama juga bisa dilakukan oleh AI yang lain. Contohnya kayak ChatGPT, Gemini. Namun nanti perbedaannya lebih ke arah bagaimana dia mengenerate image-nya. Kalau mengenerate image-nya dari Fusion Brain kita bisa parsial. Sebelah kirinya ada ditambahin serigala, kemudian sebelah kanannya ditambahin gunung dan seterusnya. Selama kanvasnya masih tersedia. Nah, ini cara membuat untuk di bagian mana yang akan yang bagian mana yang akan ditambahin, dikasih atau dihapus dengan menggunakan eraser tool. Nanti di eraser tool itu disebutkan ada orang di belakang atau ada gambar di sini adalah misalnya gambar wajah ya. Gambar wajahnya matanya membuka lebar, kemudian mulutnya menganga dan sebagainya, itu bisa disampaikan di situ. Nah, untuk Fusion Brain yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah kondisinya dia maksimal akan optimal dalam memahami kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia masih kurang bagus dia generate-nya atau memahami konteksnya. Jadi usahakan nanti menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa coba dengan membuat prompt-nya dari bahasa Inggris. Kalau misalnya kesulitan dalam membuat bahasa Inggris, di prompt-nya di bagian ChatGPT untuk melakukan translate ke dalam bahasa Inggris dan sampaikan bahwa ini nanti akan dibuat sebagai prompt untuk Fusion Brain. Jadi nanti akan disesuaikan oleh ChatGPT-nya. Oke, sekarang lanjut lagi. Terkait dengan konsep-konsep yang sudah kita bahas minggu lalu ya, bagaimana kita menggambar, bagaimana kita melakukan modifikasi gambarnya dan sebagainya. Kita mencoba untuk mendefinisikan gambarnya dengan sedetail mungkin, bahkan sampai warnanya, awannya ada atau tidak ya kan. Karena kalau tidak nanti dia akan mengenerate sesuai dengan apa yang didapatkan di training datanya. Jadi masih ingat ya kondisi kita pas waktu pertama kali kita belajar AI itu bergantung pada training data. Ketika training datanya itu mengatakan X misalnya, maka dia akan menghasilkan X pula. Nah, di mana X ini akan menjadi hal defaultnya. Nah, untuk menghindari hal default tadi, itulah kenapa kita melakukan prompt-nya itu sedetail mungkin, konteksnya ada, bagaimana kita memberikan perintah kepada AI supaya nanti AI-nya mengerti dengan apa yang kita inginkan secara logiknya, nggak hanya mengenerate harapannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian karakternya ya. Kemarin kita udah ngomongin terkait dengan lingkungan permainannya atau area permainannya, suasana permainannya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih ke arah karakternya.
secara prinsip sebenarnya sama dengan cara kita membuat lingkungan. Hanya saja tujuan dari masing-masing kondisinya itu nanti akan dispesifikkan ke bagian karakter. Misalnya kalau kita ngomongin suasana, kita ngomong cuaca. Ya kan, kalau di suatu pembentukan lokasi, cuacanya gimana nih? Cerah kah? Kemudian hujan kah dan sebagainya. Nah, kalau ke karakter analoginya apa? Berarti kan lebih ke arah suasana kondisinya ya, kondisi si karakternya seperti apa. Apakah dia sedang sedih, apakah dia sedang tertawa dan sebagainya. Nah, itu nanti juga akan sangat mempengaruhi. Jadi di sini nanti kita akan mencari apa yang dilakukan oleh seorang konsep artis karakter terhadap karakter yang sudah dibuat, kemudian mempersiapkan gambarnya, kemudian mengembangkan karakter dan mengekspresikan emosi dalam berbagai adegan permainan, yang terakhir mengedit gambarnya. Oke, kita akan coba itu di Fusion Brain, kalau bisa one shoot ya. Jadi nanti kita bisa masih ada kuota karena dia akan teriset setelah bulan berikutnya. Jadi tidak teriset tiap hari. Oke, nah ini yang terkait dengan pembuatan artis karakter yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini adalah yang pertama, sebutkan kepribadiannya misalnya. Atau yang kedua, sebutkan karakter uniknya. Misalnya dia bawa pedang, pakai hoodie, pakai baju apa dan sebagainya. Kemudian kepribadiannya seperti apa? Apakah dia itu seorang apa ya? Kalau kita ngomongin game ya, apakah dia seorang mercenaries, petualang gitu kan? Atau memang dia bukan seorang petualang tapi seorang pedagang misalnya. Nah, dan sebagainya ya. Jadi itu nanti akan mempengaruhi bagaimana image akan di-generate dengan baik oleh AI atau Fusion Brain atau apapun ya yang akan kita pakai. Oh, oke, Lala sudah masuk. Halo Lala, selamat malam. Suara. Halo Mister. Oke. Tadi lagi makan, sorry. Oke, apa aman. Tadi ketinggalan sampai mana tadi Lala ya? Tadi ngejoin pas apa ya yang Fusion Brain. Oh, pas itu ya. Oke, itu masih awal-awal. Oke, kita lanjutin dulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan yang tadi ya, bisa lanjutkan terkait dengan bagaimana kita mengkonsep sebuah karakter. Secara umum itu sama seperti yang kalau kita mengkonsep lokasi. Statement of work itu selalu digunakan. Jadi di sini tujuannya apa? Untuk memberikan batasan konteks tertentu. Bahwa kita akan membuat ini loh, membuat itu loh, dan sebagainya. Nanti disesuaikan ya. Kalau tadi teman-teman asumsinya membuat misalnya ini adalah ngomongin game ya, buat permainan, berarti karakternya karakter game. Kemudian lokasinya pun juga lokasi game yang bisa nanti dibuat sebagai area permainan. Nah, kalau teman-teman ngomongnya animasi, nah ini karakternya berarti karakter sebuah karakter yang akan memerankan suatu hal di dalam animasi tersebut. Jadi disesuaikan. Tapi statement of work secara umum sama. Terkait dengan karakter itu ada misalnya contohnya kayak genre permainan, kemudian jenis latarnya, type-nya, kemudian ciri dasarnya, latar belakang dan sebagainya. Ini mirip seperti yang sebelumnya ya. Sebelumnya terkait dengan lokasi. Cuman dianalogikan aja. Jadi nanti kalau petualangan misalnya orangnya seperti apa, bajunya biasanya kalau dalam permainan, kemudian bagaimana bentuk dari kalau kita ngomongin terkait dengan lingkungan kemarin kan ada modern, ada tradisional, ada fantasi, ada sci-fi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini kita ngomonginnya lebih ke arah bagaimana misalnya dia mengenakan busananya. Nah, jadi apakah dia menggunakan busana pada fantasi pertengahan abad yang lalu atau dia menggunakan busana modern atau atribut modern dan sebagainya. Nah, yang lainnya sama, asumsinya sama. Tipenya, kemudian gayanya, penggambarannya apakah menggunakan real atau menggunakan kartun, menggunakan anime, banyak kan ya jenis-jenisnya ya. Nah, itu sesuaikan dengan lokasi dan karakternya supaya apa? Ketika nanti di match itu pas gitu ya. Nggak ada yang kebanting. Satunya misalnya mintanya anime, satunya biasa. Nah, kan bagusnya anime ya. Gitu maksudnya. Jadi tetap dibuat secara seimbang pembuatan statement of work-nya, baik itu untuk karakter maupun untuk yang lokasinya. Nah, ini ada beberapa penjelasan terkait dengan SOW tadi. Archetype.
karakter adalah pola universal perilaku karakter. Nah, di sini nanti misalnya dia membagi ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu maksudnya playernya ya. Sementara antagonis adalah musuhnya. Itu seperti apa gitu. Misalnya kalau di sini dengan mendefinisikan pahlawan itu sebagai orang yang menyenangkan, kemudian yang lembut, warna-warna terang dan sebagainya yang nanti akan disematkan ke dalam pahlawan kita atau karakter kita atau player kita dan sebagainya. Tergantung ya, kalau balik lagi kita dia mau buat apa ini. Nah, kalau yang satunya lagi enemy-nya itu sebagai ditampilkan sebagai fitur yang wajah yang seram, kemudian bentuk tubuhnya juga kaku, nggak bagus, warnanya juga nggak terlalu terang ya kan, kayak ogre gitu kan. Nah seperti itu kira-kira nanti teman-teman bisa membayangkan bahwa musuh ini akan selalu berlawanan dengan yang namanya si pahlawan. Ini beberapa contoh yang lain terkait dengan karakter-karakter ya kan, karakter-karakter yang teman-teman pernah lihat baik itu di game, di animasi, di film dan sebagainya. Sekarang film animasi 3D juga sudah banyak ya. Nah, itu menjadi salah satu referensi teman-teman. Jadi bagaimana membentuk suatu karakter lain, NPC ya, NPC ya. Kalau kita nggak menggerakkan si karakter ini, kita sebutnya non player. Jadi dia adalah suatu player ya yang diprogram sedemikian rupa sehingga nanti mengikuti karakteristik yang udah kita bentuk. Nah, di sini kalau di PowerPoint ada mentor, ada bantara, ada penjaga gerbang yang tujuannya itu ada di bagian bawahnya itu ya. Jadi nanti dia akan berperilaku seperti yang udah kita prompt, yang udah kita instruksikan. Nah, di sini kita belum masuk ke bagian itu. Kita tidak akan masuk ke bagian bagaimana nge-code-nya, tapi lebih ke arah bagaimana kita membuat si karakter-karakter ini. Karena nanti akan menjadi aset kita. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, jadi silakan dibuat dulu terkait dengan genrenya, setting type-nya, art type-nya, style, kemudian apa itu ya, main traits, lore. Nah itu kita susun dulu. Silakan buat dengan menggunakan ChatGPT atau Gemini. Jangan langsung dibuat di Fusion Brain dulu ya, karena Fusion Brain-nya ini ada limitnya. Jadi ketika udah sampai ke limit, kita harus ngerisetnya di bulan depan. Atau kalau misalnya teman-teman punya akun lain, silahkan digunakan lagi. Jadi sign up lagi, daftar lagi. Nanti Mister juga akan daftar lagi karena juga kebetulan yang untuk di Fusion Brain-nya yang punya Mister akun pertama juga sudah habis. Oke, nah ini nanti hasilnya diunggah ya ke course-nya. Tapi ini hasil yang nantinya sudah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang SOW. Jadi kita pakai yang kemarin apa ini namanya ya? Kita pakai apa kemarin? Oops. Oke. Miro ya. Miro, oke. Karena banyak sekali ya untuk yang model seperti ini. Sign in. Oke, jadi nanti ditambahkan di Miro-nya. Mister coba sign in dulu ke Miro-nya apakah bisa? Oke. Miro-nya Mister bermasalah. Coba kita cek lagi. Silakan coba teman-teman sign in ya. Mister pakai yang apa ya? Yang ini aja deh. Nggak bisa? Oke, bisa masuk. Nanti silakan dibuat di Miro ya. Nah, untuk contohnya di mana tadi di PowerPoint-nya ya. Bisa kembali ke bagian PowerPoint lagi. Apa itu genre, apa itu setting type sampai ke lore itu teman-teman bisa lihat di bagian ini sebagai acuannya. Nah, ini dia. Contohnya, lore itu yang di bagian latar belakangnya, kemudian ciri dasarnya, archetype-nya, gaya, jenis latar dan sebagainya. Ini teman-teman bisa jadikan patokan. Ada 6 kan ya? 6. Coba kita lihat di sini.
Kita buka dulu. Mana tadi? M3P3. Silakan dibuka course-nya. Yang modul 3 pelajaran ketiga. Berarti dia lesson 10 ya. Tampilannya sekarang sedikit berubah. Udah dibuat semacam lebih interaktif lagi ya. Kelihatan lebih interaktif lagi, lebih bagus lagi. Oke, untuk yang di sini pilih gaya. Oke, betul. Berarti nanti kita masih menggunakan yang Miro saja dulu. Jangan langsung diterapkan di bagian Fusion Brain. Nah, sebelum masuk ke bagian ini ya, pembuatan SOW-nya di Miro nanti, silakan buka dulu semuanya untuk di bagian nomor 8 ya, nomor 8 yang nomor modul 8 yang nomor 1. Sorry. 10 ya. Ini kan lesson 10 ya atau ke-9? Oh ya, lesson ke-10 betul. Jadi pilih yang kalau buletannya yang ke-10, kemudian pilih yang nomor 1 dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk Reza dan Lala sudah berhasil masuk ke course-nya? Udah, Mister. Udah ya? Coba Mister cek dulu progresnya. Oke, Lala udah masuk. Reza gimana Reza? Reza masih abu-abu nih, belum kebuka sepertinya. Silakan masuk dulu. Udah tuh. Udah? Oke, kalau udah mantap. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Kita coba bahas yang pertama tadi mana? Nomor 1. Oke. Di sini ada pertanyaan terkait, dia ada teori dulu ya seperti biasa. Sebelum kita masuk ke bagian prakteknya, kita akan masuk ke dalam teorinya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian teori terkait dengan pembuatan karakter. Soalnya adalah tugas manakah yang paling penting bagi seorang konsep artis? Jadi ini kreatornya maksudnya ya. Konsep dari kreator dari karakternya saat menciptakan citra visual. Konsepnya mirip seperti yang sebelumnya. Yang bagian bekerja melalui beberapa gambar alternatif untuk memilih variasi terbaik, kemudian menyampaikan kepribadian dan sejarah karakter melalui penampilan mereka. Ikuti pernyataan pekerjaan penulis karya sedekat mungkin, membuat tekstur pakaian dan elemen baju bersih yang paling detail. Nah, ini lebih ke arah yang tadi ya, karena di bagian PowerPoint tadi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan atau membentuk suatu karakter dari penggambaran suatu emosi. Kemudian bagaimana penampilan mereka di bagian archetype-nya. Nah, berarti yang B ya, jawabannya yang nomor 1, menyampaikan kepribadian. Karena kalau yang A ini nih, gambar alternatif untuk memilih variasi terbaik, ini lebih ke arah kondisi gambarnya ya, ke belakang ya, maksudnya background belakangnya atau bagian screennya. Sementara kalau yang bawahnya ikuti pernyataan pekerjaan berusaha sedekat mungkin. Nah, ini lebih ke arah modifikasi dari kesemuanya ya, baik itu karakter maupun lokasinya. Nah, di sini kita coba fokusnya ke konsep artisnya sebagai karakternya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini seperti yang sebelumnya kita mencocokkan. Nah, silakan coba dicocokkan. Kira-kira yang pertama, mulai dari pertama ya. Refernya ke screen Mister ya. Genre permainan itu yang paling atas 1, kemudian kalau mau turun ke bawah dia jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Increment 1 poin. Nah, sekarang kalau genre permainan, kira-kira di sebelah kanannya pasangannya apa ya? Lala. Genre permainan RPG fantasi dengan elemen strategi. Ya, oke. Clear lah ya kalau kayak gini ya. Oke, sekarang kalau yang 2, jenis pengaturan, Reza. Jenis pengaturan. Fantasi gelap. Fantasi gelap. Iya, betul. Sebenarnya bener ya. Fantasi gelap itu antara fantasi gelap dan fantasi kuno itu sebenarnya bener ketika kita ngomongin terkait dengan model ya. Jenis pengaturan. Cuman kalau jenis pengaturan ini lebih ke arah bagaimana detailingnya lagi.
nggak hanya dibilang fantasi gelap atau sci-fi. Nah kalau itu lebih ke arah modelnya. Jadi disampaikan Reza hampir benar, karena ini mirip-mirip nih pilihannya, fantasi gelap dan fantasi kuno. Kalau jenis pengaturan lebih ke arah bagian bawah ya, yang bagian lebih detailnya, fantasi kuno dengan unsur mitologi, itu jenis pengaturannya. Fantasi kuno tadi ini dia. Kemudian yang modelnya baru yang fantasi gelap, yang dia itu memberikan gambaran umumnya seperti apa. Nah setelah kita dapat gambaran umumnya misalnya fantasi kuno, nah sekarang kita mau mendetailkan nih. Nah itu masuk ke bagian jenis pengaturannya, ya kan? Logiknya ketika udah dapet konsepnya, kemudian kita detailing. Nah detailing itu adalah pengaturan. Kemudian yang ketiga, pola dasar. Pola dasar berarti masuk yang, jadi pola dasar ini maksudnya kayak dia kayak mau berperan sebagai apa gitu, yang tadi Mister sampaikan. Lala, apakah mentor seorang pria dewasa, kemudian dia berasal dari garis penyihir? Pola dasar. Pola dasar itu apa ya, Tar? Kira-kira apa di sebelah kanannya? Di PowerPoint sebenarnya nggak ada nih. Kita harus membayangkan, menganalogikan sendiri dengan asumsinya yang kayak gini. Mister coba buka Pola lagi dasar PowerPoint-nya sama ya. sifat dasar. Nah kayak gini. Pola dasar mentor. Ya betul. Jadi lebih ke arah, sama kayak model sebenarnya ya. Pola model pasangannya dengan pengaturan. Kalau pola dasar nanti pasangannya dengan sifat, ya kan? Karena dia lebih detailnya. Oke, ini tadi apa tadi? Mentor. Oke. Kemudian yang sifat dasar berarti pasangannya ya, dia detailingnya seperti apa. Udah clear ya? Di bagian ini ya, seorang pria dewasa. Dan terakhir adalah pengetahuan, itu di bagian lore-nya. Kalau di bagian lokasi kemarin itu bagian terakhir ya, bagian pengetahuan ini. Jadi ceritanya seperti apa? Secara umum bercerita sebagai apa ya, seperti apa nih kalau kemarin latarnya. Tapi kalau sekarang karakternya dia itu ngomongin historinya gimana, apa yang penipunya secara komplit tuh di bagian pengetahuan. Oke, good. Sekarang coba yang nomor 3. Nomor 3 ini yang mengerjakan seperti di PowerPoint tadi ya. Yang di nomor 3 ini PowerPoint ini. Jadi silakan buat genre permainan, jenis latar dan sebagainya. Silahkan buat dengan imajinasi karakter teman-teman, bebas, yang manapun. Melanjutkan yang kemarin juga boleh, karakternya seperti apa silahkan dibuat. Konsepnya dulu di Mironya seperti ini ya. Silahkan login dulu di Miro, create new board, atau pilih blank board. Ini tidak akan otomatis masuk ke bagian menu boardnya. Nah ini dia. Oh, udah ada di sini ya. Coba kita bisa masuk. Nah, nanti silakan dibuat boardnya seperti tadi. Cukup hanya di bagian sticky note dan frame-nya aja. Oke, sebentar, tadi sampai mana? Nah ini dia. Silakan buat menggunakan ChatGPT untuk prompt-nya, kemudian untuk idenya dan sebagainya. Silakan berkolaborasi dengan ChatGPT. Mister akan kasih waktu 7.50 ya. 7.50, 15 menit cukup ya untuk membuat SOV-nya. Oh, sebentar. Ini tuh ya Mister. Kok nge-lag banget. Berarti kalau 7.35 tambah tambah 15 menit 7.50 ya, Reza dan Lala. Nanti silakan di-upload screenshot dari yang udah dibuat. Untuk Reza dan Lala clear tugasnya ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan resen, nanti Mister akan coba bantu jawabnya. Oke, good. Lala ada nomor 3. Reza nomor 2 dan nomor 3 silakan dilengkapi dulu. Ada kesulitan? 11 menit lagi. Oke, ini untuk yang di bagian SOW-nya. Apakah ada yang sudah disubmit? Reza dan Lala? Buat dalam bentuk mirror seperti ini ya. Yang tadi Mister share screen. Nah ini ya bentuk dalam ada 6 ya, 6 sticky note. Ini hilangkan aja garis-garisnya. Apa saja silakan dituliskan di sini. Sticky note-nya yang ini. Oke, silakan dibuat 6 ya. Kemudian ini sebagai gambarannya sekali lagi. Kurang 10 menit lagi.
Pak, Pak, isi, Mister. Ready semuanya? Lala? Reza? Sudah aman? Aku udah ya, Mister. Sudah ya? Coba ya, kita coba cek. Yang punyanya Reza gimana? Udah aman juga? Yang punya Reza masih belum disubmit nih.
Coba yang pertama Reza. Sabar. Oke. Nggak harus satu sentence kan? Ini ya di bagian Miro-nya ya. Bagian Miro yang perencanaan kayak di PowerPoint itu ya, Reza ya. Jadi perencanaannya kayak mana dituliskan di situ. Boleh menggunakan ChatGPT untuk mengenerate-nya dan sebagainya. Jadi semua berarti. Oh, mana tadi? Nah, ini dia. Oke, semi realistis akhirnya pahlawan. Oke, nice Lala, clear banget. Nanti kita akan buat dari konsep yang udah dibuat Lala. Silakan nanti dia generate versi ringkasnya. Kalau masih ada kuota di Fusion Brain-nya, nanti silakan buka Fusion Brain-nya untuk melakukan generate image-nya. Nanti kita bandingkan antara kayak seperti kemarin ya, ada 3 nanti ya, sama Gemini, kemudian ChatGPT sama yang ini yang pakai Fusion Brain. Oke, kita tunggu dulu untuk yang punya Reza. 2 menit lagi Reza. Udah Pak? 2 menit lagi, 7.50. Ditunggu submitnya. Udah, oke, kita coba cek. Yang dikirim adalah Miro-nya. Konsepnya seperti apa? Oke. Oke. Udah makin ini ya, udah makin jago nih, cara promptingnya juga clear dan hasilnya pun juga udah jelas banget. Oke, sekarang kita Mister akan coba lanjutkan ke bagian PowerPoint-nya lagi. Jadi kita udah membuat SOW-nya. Sekarang kita mau coba menuliskan SOW yang tadi udah kita dapatkan dalam suatu prompt tertentu yang nantinya harapannya akan mudah dipahami oleh si Fusion Brain-nya atau si Gen AI-nya. Nanti silakan dari konsep yang udah tadi ada, teman-teman masukkan ke dalam Gen AI atau ChatGPT-nya gitu ya, atau Gemini-nya, suruh meringkas kira-kira nanti bentuknya seperti apa. Seperti yang harusnya sesuaikan dengan apa yang udah teman-teman pikirkan ya. Dan di sini nanti untuk di Fusion Brain nanti silakan, kan dia ada frame-nya ya. Frame-nya kecilin aja, jangan terlalu besar. Oke, kita akan coba masuk ke bagian Fusion Brain-nya ya. Ini dia. Nah, ini gambaran terkait dengan Fusion Brain-nya. Masuk ke bagian Fusion Brain-nya, silakan nanti buat 3 frame. 3 frame untuk yang karakternya. Kecilin aja, bisa dikecilin kan? Jangan terlalu besar, takutnya nanti ini ngabisin kreditnya yang banyak lagi, atau malah ngeloadnya lama kayak kemarin ya. Nanti dibandingkan dengan satu ChatGPT, satunya lagi yang Gemini. Seperti apa? Nah, terlebih dahulu teman-teman harus melakukan prompting yang sesuai dengan kriteria yang bisa digunakan oleh ketiga Gen AI ini ya. Masukkan dulu semuanya tahapannya ya. Masukkan dulu yang tadi teman-teman buat SOW-nya. Kemudian perintahkan ke dalam salah satu Gen AI yang mau teman-teman pakai untuk meringkas itu, merangkum itu menjadi suatu instruksi yang clear yang bisa dieksekusi oleh AI. Oke, nah ini terkait dengan ininya ya, terkait dengan bagaimana level detailnya lagi yang harus disampaikan oleh kita ke dalam Gen AI-nya. Kalau di sini 4 gambar ya, kalau nanti buat 3 gambar aja karena nanti kita bandingin lagi yang satu-satunya itu untuk yang Gemini sama yang ChatGPT. Oke, silakan dibuat dulu prompt-nya. Nah, kalau sudah buat prompt-nya,
Silakan masuk lagi ke bagian course berikutnya. Course berikutnya, oh, bentar, ada suara yang reconnect. Oh, oke. Gimana? Apakah masih nge-lag? Suara Mister putus-putus kah? Jelas, Mas Yan, Lala, dan Reza? Mister, suaranya dari tadi putus-putus. Oh, saya putus-putus. Bentar. Iya. Mister udah. Mister aman ya jaringannya? Nah, Mister coba close dulu yang nggak Mister pakai dulu. Mungkin berat di sini. Ini nggak dipakai. Tadi ku pikir jaringan aku sendiri, jadi nggak kasih tahu. Oke, ntar Mister kayaknya ini kayak komputernya terlalu banyak buka tabnya nih. Karakter petualang ini yang tadi ChatGPT-nya ini membuat karakter, iya masih dipakai. Ya, oke. Sekarang Mister coba cek dulu ke jaringan Mister dulu ya. Oke, udah nggak ada lagi notif. Sekarang gimana? Lala dan Reza? Kalau Reza udah clear ya, jelas. Kalau Lala gimana? Sudah ada Masih putus-putus. Masih putus. Wait. Iya. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Mister akan coba cek jaringan Mister dulu. Apakah jaringan Mister memang sedang bermasalah? Dulu ya. Oke, masih aman. 15 menit. Oke, sekarang gimana? Sudah lumayan, Lala? Udah. Udah ya? Oke, sip. Oke, tadi sedikit turun. Udah clear lagi sekarang jaringan internetnya. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai sini ya. Jadi masuk ke bagian ini dulu, ke chat GPT-nya dulu atau ke Gemini-nya sebelum ke Fusion Brain-nya. Silakan teman-teman rangkum dari konsep-konsep yang udah teman-teman buat tadi dalam satu kalimat yang ringkas yang mudah dipahami oleh si AI-nya. Dipisahkan dengan koma. Jadi silakan nanti dibuat konteksnya sedemikian rupa supaya nanti semuanya bisa memahami dengan baik. Nah, nanti kita buat prompt itu menjadi default kita untuk membuat 3 frame di Fusion Brain, kemudian 1 gambar di ChatGPT dan 1 gambar di yang Gemini. Silakan buat promptnya dulu sebelum masuk ke course-nya. Nah, sembari teman-teman buat promptnya, Mister akan coba demonstrasikan, menunjukkan ya hal yang serupa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT dengan kondisi yang kurang lebih mirip seperti yang di Fusion Brain. Tadi Mister sudah mencoba untuk mengenerate image karena di sini ada batasannya ya. Kalau image yang di ChatGPT yang punya Mister udah kayaknya hampir limit. Jadi dari sini Mister menggunakan prompt sederhana untuk membuat karakter seorang petualang yang gagah berani, yang mempunyai kesan kuat dan pemberani. Awalnya seperti ini. Ntar Mister mau coba share screen. Nah, ini dia. Awalnya gambarnya seperti ini yang di-generate oleh si ChatGPT-nya. Nah, kalau di Fusion Brain ketika kita membuat seperti ini, nanti kita tinggal mengeditnya itu dengan bisa menggunakan eraser, kemudian kita kasih lagi prompt yang lain, negatifnya dihilangi. Misalnya, aku nggak ingin ada tongkat. Berarti negatifnya nanti kita bilang
pole atau tongkat dan sebagainya, yang dia nanti apa yang kita nggak mau pegang, misalnya sword atau apapun dalam bahasa Inggris ya kalau di dalam Fusion Brain, supaya dia lebih optimal dalam memahami konteksnya. Nah di ChatGPT juga sama, cuman perbedaannya adalah kita buat dia semacam percakapan dan kita buat prompt baru lagi. Nah, di sini Mister mencoba untuk menyampaikan bahwa coba modifikasi gambar yang sudah di-generate tadi gitu ya. Ini kita asumsinya Mister ngomong dengan ChatGPT-nya. Jadi yang ini yang udah di-generate oleh ChatGPT, tapi hilangkan tongkatnya saja. Orangnya sama. Orangnya, scannernya di belakang, kemudian apa yang dibawa itu sama harusnya. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Dia nggak bawa tongkat, tapi betul-betul orangnya sama, gambarnya sama, nggak ada yang berubah. Nah di ChatGPT juga bisa, cuman kita mainnya dengan seluruhnya prompt. Nggak ada prompt negatif, prompt yang memang general promptnya atau ada stylenya. Jadi kita ngomong secara umum di dalam ChatGPT, dalam satu prompt kita. Kalau mau pakai stylenya sebutkan, misalnya anime, poster, kemudian cat air dan sebagainya. Langsung dalam satu prompt itu. Nah ini kita Mister mencontohkan yang prompt-prompt sederhana ya. Dan dia bisa mengedit image-nya sendiri juga di ChatGPT. Kemudian Mister mencoba lagi untuk yang kedua dengan mengubah bajunya, tampilannya. Yang tadi ya ada salah satu di apa tadi SOW kita terkait dengan tampilan tadi, gaya atau apa ya tadi ya, kan ada yang dia harus menampilkan yang kayak petualang dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini Mister menyebutnya dia menampilkan dengan penggunaan baju jirah, kemudian perlengkapan perang dari besi seperti prajurit Romawi. Jadi menggambarkan suatu yang setting konfigurasinya. Nah, yang digambarkan adalah sama persis, tidak berubah dari yang nih ya, yang terakhir ya. Cuman bedanya ada di bagian pakaiannya. Kalau yang pertama tuh pakaiannya masih pakaian biasa. Nah kemudian karena Mister minta untuk sebagai bentuk pakaian seperti pakaian Romawi, dibuatkan juga bentuk face-nya, lihat mirip ya Mas Yan ya, tidak ada yang berubah, betul-betul hanya bajunya aja dipasangkan dan ini kelihatan sangat ngeblend banget. Coba lihat, ketika di zoom pun tidak terlihat ini ya, tidak terlihat yang namanya editannya bagus banget, lumayan untuk kondisi yang kita buat dengan hanya prompt saja dan kita edit satu persatu. Nanti ya ChatGPT. Jadi ChatGPT bisa mengedit ini seperti yang dilakukan oleh Fusion Brain. Bedanya seluruh promptnya itu dilakukan dalam satu kali prompt situlah. Jadi digabungkan semuanya di situlah. Mau stylenya, negatifnya, mau yang main promptnya dan sebagainya. Jadi perintah-perintah sederhana sudah bisa dipahami oleh ChatGPT. Nanti teman-teman lakukan hal yang sama. Nanti pada saat udah mendapatkan frame-nya yang bagus, coba lakukan editing. Tapi itu nanti ya dieksplorasi di setelah pembelajaran aja, karena nanti itu berpengaruh sama kreditnya teman-teman nih di ChatGPT-nya atau di Fusion Brain-nya. Kalau punya Mister, Fusion Brain-nya udah habis soalnya. Kalau Mister masuk ke Fusion Brain-nya, untuk yang akun Mister yang ini yang kemarin Mister pakai itu sudah habis. Jadi kalau Mister mau generate misalnya ya hero, nah dia ada muncul kayak gini nih, dan dia harus nunggu bulan depan untuk mendapatkan kreditnya lagi. Nah, maka Mister mau coba daftar lagi nih. Nah oke ya, seperti itu ya gambarannya terkait dengan bagaimana contoh membandingkan juga kira-kira kita mau pakai untuk pembuatan aset ini di mana nih? Mau di ChatGPT kah? Mau di Fusion Brain kah? Atau di Gemini dan sebagainya. Nanti coba yang Gemini-nya gimana. Oke, silakan dilanjutkan dulu buat prompt-nya. Nah, kemudian Mister akan coba masuk ke course-nya. Sembari teman-teman tadi ngefixkan prompt-nya, Mister mau masuk ke course-nya dulu, menghasilkan konsep berdasarkan SOW. Oke, bentar Mister baterainya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian teorinya terlebih dahulu ya. Silakan masuk ke bagian course-nya nomor 2 sekarang. Kalau tadi yang nomor 1
Sekarang yang nomor 2, kamu sedang mengerjakan pembuatan konsep. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak puas dengan hasilnya? Asumsinya nih teman-teman di Fusion Brain ya. Ini pertanyaan ini terkait dengan Fusion Brain. Karena kalau di PowerPoint, di sini kita kembali ke PowerPoint sebentar. Itu kita ngomongnya membahasnya terkait dengan Fusion Brain. Cuma di sini Mister mencoba untuk mengkombinasikannya supaya teman-teman juga nggak hanya terpatok di satu AI saja, yaitu Fusion Brain. Tapi sebenarnya AI yang lain juga bisa mengenerate image untuk karakter ini. Nah, kalau di sini memang dari awal kita ngomongnya Fusion Brain ya, di bagian pembuatan konsep ini. Oke, jadi kembali lagi ke soalnya tadi. Di bagian ini, jadi ketika kita tidak puas dengan hasilnya, yang tadi bisa sampaikan, kita bisa lakukan editing. Kita bisa lakukan editing, kita bisa lakukan creating di dalam frame yang lain lagi gitu kan ya. Nah, dari pilihan-pilihan ini yang relevan terhadap kalau kita mau melakukan suatu update terhadap karakter kita, itu apa saja? Kita lihat dulu yang pertama, berhenti pada konsep pertama yang diperoleh meskipun itu tidak sempurna. Udah jelas enggak ya? Karena yang namanya proses editing itu atau proses melakukan perbaikan konsep itu enggak hanya di satu konsep yang sama saja atau satu konsep pertama saja. Malah justru kita harus membuat beberapa konsep yang harus kita generate supaya nanti kita ada pilihannya nih. Kemudian yang kedua, cobalah untuk membuat beberapa variasi konsep lagi menggunakan perubahan pada perintah. Iya, kenapa? Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, silakan aja. Nah, ini yang tadi bisa sampaikan. Jadi kebalikan yang nomor 1 ini ya. Kebalikan yang A itu yang B ini lah. Checklist. Kemudian tambahkan apa yang tidak ingin dilihat ke perintah negatif. Ini kembali lagi, ini Fusion Brain berbeda dengan yang ChatGPT. Oke, betul. Karena hal negatif ini maksudnya menghilangkan hal yang tidak perlu ya, tidak sesuai dengan logik kita. Karena kan kondisi untuk generate AI itu bisa jadi ada sedikit randomnya ya. Nah, menghilangkan random itulah yang nanti akan kita lakukan di bagian prompt negatifnya. Gunakan perintah yang sama berkali-kali dengan harapan hasil yang lebih baik. Tentu tidak ya kan. Kalau kita punya ada ide yang baru, ada ide yang untuk update, harusnya kita dengan prompt yang baru lagi supaya clear bahwa ini akan diupdate sesuai dengan logik kita. Terakhir, abaikan sepenuhnya pembuatan konsep dan pilih metode kerja yang berbeda. Ini pasti tidak, karena kita harus mempertahankan konsep kita ya. Mempertahankan konsep, jangan sampai nanti malah yang di-generate adalah konsep yang salah. Oke. Apakah betul? Ya, correct solution ya. Ini kan nggak warna hijau. Ini warnanya hijau. Oke, berarti cuma ada 2 ya. Nah, sekarang lanjutkan ke yang nomor 2. Yang ini tadi kan buat 4 gambar ya. Tadi 3 dari framenya Fusion Brain. Kemudian yang 2 lagi, 1 dari ChatGPT, 1-nya yang Gemini. Coba silahkan buat karakternya yang sudah teman-teman konsep tadi di bagian awal. Nah, ntar buat karakternya untuk mendukung hal tersebut SOW-nya. Nah, kalau di sini gunakan bingkainya 1:1 ya. Kalau nggak terlalu lemot ke teman-teman silakan ya. Tapi kalau terasa berat, kecilkan aja bingkainya. Bingkai di Fusion Brain-nya yang ini ya. Ini harusnya bisa dikecilin lagi. Oh, bisa dikecil lagi kan? Coba Mister share screen dulu ya. Jadi ini bisa dikecilin lagi. Bisa dikecilin lagi. Kita pakai yang square aja ya, 1:1. Kalau 16:9 nanti dia rectangle. Kita butuh bentuk yang square aja supaya nanti proporsional. Silakan dikecilin ukurannya supaya nggak terlalu besar atau nanti jadi bikin tambah loadnya lama. Kalau teman-teman loadnya cepat, silakan nggak apa-apa pakai yang default. Tapi kalau nggak, silakan disesuaikan. Oke, silakan dibuat ya. Oh ya, yang tadi ya ini menggunakan prompt yang udah teman-teman rangkum, teman-teman resume dari ChatGPT atau Gemini tadi untuk mendapatkan SOW-nya. Nah, perintahnya adalah silahkan buat di Fusion Brain nanti ada 3 frame. Jadi frame 1, kemudian ada frame 2, ada frame 3. Ada 3 frame dari Fusion Brain, kemudian 2 lagi frame, 1 dari ChatGPT, 1 dari Gemini.
Jadi kita akan bandingkan kira-kira yang mendekati dengan proses kita di sekali kita ngeprom itu yang mana. Kalau kemarin kan pada saat Lala ya, misalnya kemarin di minggu lalu menyampaikan semi modern ya kalau nggak salah ya Lala ya, kondisi ininya, kondisi lingkungannya ya, lokasinya. Iya, modern. Ya modern. Tapi yang terjadi ketika di genre dengan fusion brand lebih ke arah abad pertengahan ya. Iya, Iya, lebih ke fantasi. iya betul ke fantasinya. Dan Mbak, kalau di genre dengan Gemini sama ChatGPT malah lebih sesuai, hampir sesuai dengan yang sudah dikontekskan oleh si Lala. Nah nanti ini kita coba seperti itu juga. Kira-kira yang mana yang sesuai dengan apa yang udah kita define. Oke, silakan dikerjakan. Mister kasih waktu 10 menit, 13 menit ya. Atau 10 menit deh. Kan cuman karakter aja. Ya, karakter. Sampai 8.20 ya, 8.20 deh maksimal. Nanti kita coba lihat hasilnya. Silakan nanti kabarin ke Mister supaya Mister bisa ngecek bentuknya gimana. Di 8.20 silakan di submit. Mana nih? Oke, masih loading. Ups, terlalu banyak dibuka. Oke, halo Reza, udah kembali Rezanya? Udah ya, oke. Untuk tugasnya apakah ketinggalan atau gimana? Ya, lu tinggalan dikit. Oke, untuk tugasnya silakan buat seperti yang tadi Mister sampaikan. Tadi udah ini belum? Udah buat resumenya dari ChatGPT atau Gemini dari yang udah SOW yang Reza kerjakan tadi? Belum? Apa sudah? Itu ngapain? Jadi nanti tugasnya kan tadi udah buat SOW ya, Reza dan Lala tadi udah buat SOW. Nah SOW itu buat prompt suruh ChatGPT atau Gemini untuk membuat karakter berdasarkan SOW yang udah Reza dan Lala buat. Dapatlah nanti prompt sederhana. Jadi bikin prompt gitu. Yes, bentuknya prompt. Nanti prompt itu tujuannya nanti Terus itu nanti diupload ke Fusion ya. bukan promptnya ya, hasilnya ya. Hasil karakternya nanti diupload ke yang di course-nya tadi. Course yang nomor 3 ya. Nah, untuk bagian karakternya buat fusion brain nanti 3 frame ya, 3 frame. Kemudian ChatGPT 1, Gemini 1. Kita akan bandingkan mana yang kira-kira sesuai dengan prompt yang sudah dibuat oleh Reza dan Lala. Clear tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Reza? Iya, makasih. Ya. Oke, sip. Mister tunggu di 8.20 untuk di upload ke ini, ke course-nya. Course-nya yang nomor 3 ya. Oh, tadi yang nomor 1 tadi Reza ini ya, ketinggalan tadi ya. Bentar, Mister coba back dulu ke nomor 1. Nomor 1 itu hanya ada 2 ya Reza ya. Yang pertama adalah apa tadi? Tambahkan, kemudian berhenti enggak. Ini cobalah untuk membuat beberapa variasi konsep. Jadi cuma ada 2. Yang lainnya salah. Ini nomor 1. Nomor 1 yang di section kedua. Nanti nomor 2-nya ini adalah tugas yang tadi Mister sampaikan ke Reza. Silakan diupload di nomor 2-nya. Berarti total ada 5 gambar ya. 3 dari Fusion Brain, 2 dari yang ChatGPT atau Gemini. Kalau yang dari Fusion Brain itu untuk nge-generate yang kedua dan ketiganya lama, satu aja udah cukup. Yang penting udah ada perbedaannya. Kita mau melihat perbedaannya antara Fusion Brain, ChatGPT, dan Gemini. Oke. Mister tunggu di 8.20 ya.
Gimana? Ada kesulitan? Aman? 7 menit lagi. Sebagai contoh, oke, yang ini ya, di PowerPoint-nya. Tadi mana konsep? Kita coba cek dulu. Oke. Ya, yang itu tadi. Kalau sebagai contoh lebih ke arah sini ya. Ini adalah instruksinya. Kalau contohnya bisa kembali ke bagian yang di awal tadi. Nah, ini ya. Bisa teman-teman lihat di bagian situ. Oke, 3 menit lagi. Lala udah? Atau Reza sudah siap untuk disubmit? Aku lagi nge-upload Mister, tapi uploadnya lama sekali. Upload ke ininya, ke platformnya? Iya. Tadi kayak ada tulisan fail to load file gitu. Apa ukurannya terlalu besar ya? Itu yang dari Fusion Brain kan? Iya, yang Fusion Brain, ChatGPT sama Gemini. Kalau yang ChatGPT sama Gemini udah masuk, bisa masuk? Ya, semuanya bisa masuk, cuma kayak filenya gak bisa di-load gitu sama platformnya. Cobain, di submit dulu biar bisa coba aja. Di-upload. Di checklist seperti biasa, kemudian di Oke, udah bisa sekarang. dah. Oke. Mungkin lagi loading ya. Iya, loadingnya lama. Aku udah ya. Sudah? Oke. Kita coba cek dulu mana tadi.
Oh, bentar. Reza yang udah diupload yang nomor berapa Reza? Nomor 2 kan? Tiga, tiga. Baru Nomor tiga. 3. Yang nomor 2 lagi itu. Oh, wait. Ini jangan-jangan Reza ngerjain yang persiapan aset game. Bukan? Kenapa? Ini Reza mengerjakan yang ya udah nggak apa ini sebenarnya setelah ini nih yang harus dikerjakan. Yang sebelum ini Reza Yang menghasilkan konsep. yang menghasilkan konsep. Ya itu lagi OTW. Oh, Lego TW. Oh ya, oke, nice. Wah, langsung dua-duanya berarti Reza. Oke. Mister belum masuk ke course berikutnya, Reza udah ngerti. Oke, nice. Ntar punya Lala tadi Mister coba cek. Oke. Masuk. Yang menghasilkan konsep itu ada 5 ya, Reza. Yang Fusion Brain 2, kemudian yang ChatGPT. Bocah SW itu apa Pak? Itu gambar atau Gambar, yang diupload gambarnya. Oke. Gambar yang dihasilkan oleh si ChatGPT atau GenAI-nya. Oke, mantap. ChatGPT, kemudian yang Fusion Brain. Promnya yang dipakai oleh Lala apa tuh Lala? Bisa share di chat Prom nggak? ya. Nah, promnya yang Jadi digunakan. Share di chatnya. Sama yang punyanya ini, punyanya Reza, coba share di chat yang prom untuk menghasilkan ini. aku pakai bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa. Oke. Karena kalau yang di bagian Fusion Brain itu ketika dia menggunakan bahasa Indonesia kacau. Jadi benar Oh, pakai bahasa iya Inggris. sih. Oke. Generate an Oke, image oke. of young determined image. Yes, the test that they should have explained is the Sebenarnya tadi aku minta ChatGPT buat prom gitu, tapi promnya panjang banget. Oh gitu. Jadi aku buat sendiri aja. Oke, mantap. Tapi prom yang sama ini untuk ke semua ini ya, ke semua AI ya. Iya, semua AI. Oke. Tapi hasilnya kalau Lala lebih serak yang mana? Lebih enak yang GPT. GPT ya. Oke, sama. Dia lebih terlihat seperti Android ya. Maksudnya kayak yang dijelaskan di sini. Jadi ada terlihat ada eksperimennya di situ, ada nomor 17-nya dan sebagainya. Kemudian Iya. si lebih ini ya, lebih sesuai dengan logiknya kita ya. Iya. Oke, nice. Kalau punya Reza, boleh share promnya. Mister lagi ngecek gambarnya nih. Nggak besar. Yang nge-share promnya, prom yang dipakai untuk membuat gambarnya. Aku pakai ChatGPT apa kan? Ya ChatGPT. Nah untuk Lala, sembari Mister ngecek yang punya Reza, coba lanjutkan ke bagian berikutnya Lala. Course berikutnya di persiapan aset game. Yang nomor 3. Nomor 3, yes betul. Nanti di situ juga akan ada tugas juga di situ. Nomor 1 coba di ini ya, coba itu terkait dengan bagaimana penggunaan tadi udah Mister jelaskan
mengenai bagaimana kita harus memperbaiki gambar di Fusion Brain ya. Sekali lagi ini Fusion Brain bukan ChatGPT dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana nomor 1. Kemudian nomor 2 tugasnya. Nah ini yang nomor 2 ini Lala pakai Fusion Brain saja, satu aja Satu aja. untuk yang di nomor 2-nya ya. Kemudian di sini coba lakukan editing. Misalnya dari kalau di sini kan pakai mengubah ekspresi wajah ya. Kalau tadi misalnya ekspresi wajahnya flat atau natural diganti yang terkejut atau pas lagi mau melarikan diri dan sebagainya, monggo silakan. Tapi satu aja cukup. Oke, thank you Lala. Bisa pakai yang image yang tadi aku generate kan? Yes, betul. Pakai yang itu aja nggak apa-apa. Cuma nanti Mister bisa membandingkan dengan yang awal sama yang udah diedit sama Lala. Di antara 3 frame itu boleh pilih salah satu, nanti dimasukkan ke nomor 2. Oke, good job. Sekarang Mister mau coba cek yang Mister close dulu yang banyak banget tabnya, berat. Ini udah selesai. Miro udah. Ini udah. Oke, sekarang Mister mau coba cek yang punya Reza. Yang Reza nomor 2-nya mana yang menghasilkan konsep? Udah belum? Belum, oke. Mister cek yang setelah yang ini ya, yang bagian persiapan aset dulu ya. Sama Mister nunggu prom yang dipakai Reza ya. Yang dipakai Reza apa? Mister mau biar bisa juga nyambung dengan apa yang mau digambarkan oleh Reza. Oke. Ini tadi kalau dilihat dari SOW-nya Reza, nah, Mister mau buka SOW-nya Reza dulu. SOW Reza. Teknologi futuristik AI, ya betul. Visualnya luar angkasa terbengkalai, iya. Pahlawan anti hero dibuat untuk menjelajah tapi rusak. Dan sekarang punya kehendak bebas Android terampil berbahan hanya mata dan biru. Wah, ya, oke. Ini yang nomor 3. Bentar, nomor 3 bener gak sih? Nomor 2 yang di bagian aset game. Ini Reza menggunakan apa Reza? Fusion Brain kan ya? Iya, Fusion Brain kan? Oke. Ntar Mister coba bandingkan sama yang sebelumnya, yang pas di awal, yang bagian membuat konsep. Yang membuat konsep udah di-upload sama Reza belum? Masih belum upload? Menarik. Ternyata bisa seperti ini. Nah, kalau ini sedikit informasi nih. Kalau teman-teman ingin membuat game, ya kan, membuat game yang real game, bukan game yang model twine ya. Kalau mau game model twine kan gambarnya atau bukan animasi ya, backgroundnya itu kan statis ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat game yang dia betul-betul bergerak, ada animasinya, contoh sederhana kayak Super Mario Bros atau Flappy Bird, ya kan, yang dia itu ada proses animasi pergerakannya, itu juga bisa dibuat oleh ChatGPT, Gemini atau Fusion Brain. Jadi nanti teman-teman tinggal sebutkan ini aset untuk apa, untuk membuat animasi kah, atau hanya cukup sebagai gambar statis saja. Karena kalau buat animasi pasti dia akan ngegenerate nanti, misalnya animasi untuk yang proses mau berjalan kan ada tangannya diangkat dulu ke atas, habis itu ada yang diturunin sejajar bahu, dan seterusnya. Nanti itu akan dibuatkan tuh step by stepnya. Nah itu kalau teman-teman ingin misalnya memang kedepannya nih tertarik dengan pembuatan game atau pembuatan animasi. Karena kalau pembuatan animasi itu sebenarnya kan kumpulan dari berbagai frame ya, himpunan dari frame-frame yang nantinya akan terlihat seperti bergerak, yang mana frame itu akan ditampilkan secara cepat by system, sehingga nanti kelihatannya kayak dia itu ya video gitu, sebenarnya nggak ada kumpulan frame.
Nah, itu juga bisa dipakai untuk di pembuatan asetnya. Nah, selain pembuatan aset dari karakternya, juga terkait dengan pembuatan itemnya. Misalnya waktu ngebuka peti misalnya kan, itu animasinya bisa dibuka juga, bisa dibuat juga dengan menggunakan ini. Tapi dia kembali lagi ya, prosesnya itu mirip seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kumpulan-kumpulan gambar yang nantinya akan di-generate oleh si ChatGPT atau Fusion Brain atau Gemini. Dia biasanya nanti berbentuknya dalam bentuk kayak format format klip-klip, kalau klip lama gitu loh. Bentar, kita coba tunjukkan dulu. Biasanya bentuknya kayak gini. Aset. Nah, misalnya kayak gini. Bisa coba share screen. Nanti dia akan membuat, misalnya nih, dia akan membuat animasi pesawatnya yang mulai dari nampil pertama, kemudian muncul berwarna, kemudian muncul lagi ada bagian belakangnya ini untuk roketnya, dan seterusnya sampai ke bentuk pesawat sempurna. Jadi nanti akan ada semacam buat animasi seperti ini. Jadi hanya bentuk gambar garis pertama, habis itu terwarnain, kemudian warnanya nanti ditambah lagi item di belakangnya, diperkuat lagi warnanya, kemudian sampai dalam bentuk realistisnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dibuat kotak-kotak kayak gini, tapi kumpulannya dia biasanya itu dalam bentuk satu baris gitu. Satu baris ini bergabung gitu. Kalau di pembuatan asetnya, kelihatan nggak? Di sini ada gambar pesawatnya. Nah, ini gambar pesawat kecil-kecil nih. Nah, itu nanti yang akan kita pakai, dan ini biasanya sering dipakai pada saat kita melakukan pembuatan game, mau dia pakai Unity, pakai Flutter, pakai Python dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan nih dengan temanya teman-teman. Kalau ini kan udah ada nih, udah ready dipakai, dan dia ya udah kalau kita mau ngedit ya effort ya. Kita harus buka pakai, entah itu pakai Corel, pakai Photoshop dan sebagainya. Tapi kalau ada AI kayak gitu, teman-teman bisa lebih ini lagi, lebih berkreasi lagi gitu. Jadi bisa sesuai banget dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman. Oke, sekarang back to materi lagi sembari Mister menunggu untuk yang ini apa itu namanya, tugas terakhir. Mister mau coba cek dulu apakah ada yang tertinggal dengan materi kita. Ini tadi udah di bagian oke, aset permainannya juga sedang dikerjakan. Oke. Oh, saya sudah selesai ya. Sudah Itunya selesai? yang dulu. Reza, oke, bisa coba cek. Sepertinya udah ini ya, udah nggak ada yang ketinggalan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya ditanyakan. Mister sembari ngecek yang punya Reza. Mister, aku mau tanya. Kemana tuh? Di Fusion Brain-nya kan aku erase mukanya. Habis itu aku tulis, her face is determined, brave, and fearless, looking almost angry. Habis itu Fusion Brain-nya gak tau kenapa gak mau generate. Tulisannya apa? Error kah? Atau kayak punya Mister? Bentar. Kayak error gitu, iya. Coba di share screen punya Lala. Tulisannya kayak this generation result or prompt doesn't comply with Fusion Brain rules. Gitu. Aku coba lagi. Habis itu nunggu kan. Terkadang ini sih
Coba nanti di yang ini ya, kalau misalnya masih error, coba nanti pakai gambar yang sebelahnya, tapi pastikan warna kulitnya itu benar-benar hilang ya. Nggak apa-apa kehapus sedikit di bagian rambut, tapi pastikan Mhm. seluruh mukanya itu hilang. Oke. Oke, coba ya. Nanti kalau ini masih error, coba di sebelahnya lagi. Sembari Mister ngecek yang punya Reza. Udah bisa sekarang. Wah, Udah bisa? Coba Mister udah lihat. bisa. Jadi bentuknya Soalnya tadi gak tau kenapa nggak mau. ya biasa sih itu kayak gitu. Nah, mantap. Oke, dah. Oke, di upload ya. Dia kalau di apa ada semacam apa ya? Sisa ya istilahnya, apa residual gitu ya, residu dari gambar Mhm. sebelumnya yang dia belum clear, dia kadang seperti itu. Makanya usahakan betul-betul Oh. clear, nggak apa-apa kehapus sedikit di bagian rambutnya, dia akan perbaiki. Tapi yang jelas benar-benar mukanya itu hilang semuanya gitu. Ibaratnya kita mau gambar ulang gitu. Oke. Oke gitu ya. Oke, nice lah, good job. Ntar dimasukkan lagi ke ini ke tugasnya yang nomor 2 ya. Ya. Oke, sip, thank you. Sekarang Mister mau coba cek yang punyanya Reza. Oke. Oke. Yang screenshot 2025-07-24 yang angka belakangnya 203-219 pakai apa Reza? Apa Pak? Yang 203-219 itu dia pakai apa generate-nya? Yang Fusion Brain. yang ini fusion brain semuanya? Iya. Empat-empatnya. Oh, ada yang ini ya, beda sendiri ya, muncul kayak Iya, kamu beda gitu. sendiri. Oke. Ya, oke. Jadi bisa kayak gitu ya. Itu nggak dirubah style sama Reza kan? Enggak sih. Enggak kan? Promnya Enggak. sama, dibuat dengan frame yang berbeda gitu, dengan nggak ada tambahan lagi apapun di situ ya. Oke. Oke, good job semuanya. Nah, bisa coba cek dulu apanya. Oh, bukan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Reza mungkin? Enggak ada. Kalau dari promnya udah oke. Udah mantap. Promptingnya teman-teman udah oke banget. Tinggal nanti disesuaikan aja. Oh ya, ini sedikit ini ya, sedikit informasi juga, dan sekalian kita juga mereview yang sebelum-sebelumnya. Jadi prom-prom seperti ini, ketika teman-teman melakukan prompting dengan konteks, menggunakan detailing dan sebagainya, itu berlaku untuk semuanya ya teman-teman ya. Karena kebetulan kalau gini kan kita dari awal sampai sekarang ngomonginnya game, ngomonginnya web, pemrograman dan sebagainya. Kalaupun nanti teman-teman ingin mengetahui di hal lain atau mengenerate hal lain, tetap yang dipakai sama konsepnya kayak gini. Konteksnya harus ada, detailnya harus ada dan sebagainya. Jadi nggak hanya di bagian teknologi aja nih yang kayak gini, tapi di bagian hal-hal yang lain, misalnya mau membuat ide kreatif, membuat konten kreatif dan sebagainya, itu sama kondisinya kayak gini. Silakan nanti dieksplorasi lebih lagi di bagian ChatGPT dan di Gemini-nya. Kalau untuk di bagian generate image-nya bisa ke Fusion Brain-nya, tapi ada batasannya. Kalau habis, tapi tinggal ini aja, tinggal register ulang aja, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan wrap up dulu ya, sembari nanti siapa tahu ada yang mau diskusikan. Kita udah belajar terkait dengan pembuatan karakter ya, pembuatan karakter nih, mulai dari bagaimana kita menentukan SOW-nya, kemudian state of work-nya ya, kemudian dari state of work-nya tadi kita buat rangkuman dari promnya, kemudian kita buat gambarnya di masing-masing, dan ternyata kita menemukan ada beberapa hal yang unik ya ketika kita masuk di ChatGPT. Gambarnya
lebih masuk ya untuk kondisi Lala. Nah sementara untuk yang Reza malah rada-rada ada yang unik di bagian tiba-tiba muncul beda sendiri gitu di bagian fusion brain, padahal dia sama-sama kondisi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga mempersiapkan aset yang tadi Mister sampaikan. Aset ini juga nggak berhenti di sini saja yang di game model statis, tapi game yang model dinamis pun bisa dibuat oleh AI seperti ini. Tinggal teman-teman bentuk aja, mau bentuk dinamisnya apa, AI-nya animasinya apa, apakah pesawat kah, atau apakah yang tadi ya karakter manusianya yang sembari bergerak gitu kan, bentuknya seperti apa, step by stepnya nanti tinggal dianimasikan ke dalam bentuk pemrograman, ya kan. Nah, itu kalau teman-teman lebih tertarik ke arah situ, atau ke arah yang lain animasi juga bisa menggunakan Flash, Adobe, ya kan, bisa juga, semuanya bisa. Oke, kalau gitu karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Reza dan Lala pada kelas Mister untuk AI di bagian modul ke pertemuan ke modul 3 pelajaran ketiga terkait dengan pembuatan karakter. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan Ya. waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Goodbye. Selamat malam, Mister. Oke, sama-sama. Malam.